Selamat siang teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada, pecinta Wijaya Trading. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Wijaya Trading tidak bosan untuk selalu berbagi buat kita semuanya. Semoga trading kita makin lama makin sempurna, makin lama makin konsisten dalam profit. Dan tentu kalau sudah bisa profit dengan konsisten, jangan lupa untuk selalu berbagi kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, baik itu berbagi rezeki maupun berbagi ilmu. Karena siapa yang berbagi, maka bukan kita menjadi semakin bodoh, kita akan semakin pintar dan kita akan semakin faham. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisa hari ini. Saya mengambil pasangan GU atau GBP USD, Pound Sterling US Dollar. Saya akan mencoba membuatkan analisa singkat, kemudian nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya ke depan seperti apa, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah bisa profitable ketika kita mengambil posisi-posisi yang sudah kita siapkan. Untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 bertepatan dengan akhir pekan. Perlu diingat bahwa akhir pekan ini pasar biasanya cukup bergejolak, mengingat mau tutupan, ya, marketnya mau tutup. Ya, sebenarnya bukan market yang tutup, tetapi meta trader yang tutup. Dan pemain-pemain besar pada hari Sabtu dan Minggu juga tutup, bank-bank besar juga tutup. Karena itu walaupun masih secara umum pergerakan masih ada, tetapi tidak seperti hari-hari biasa ketika pemain-pemain besar ada di sana. Ya, karena pada dasarnya hari Sabtu dan Minggu pasar tetap buka, tidak ada pasar tutup, tidak ada. Yang tutup adalah meta tradernya. Ya, karena memang kantor-kantor besar, termasuk pemain-pemain besar dalam hal ini bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan besar tutup pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga pergerakan-pergerakan besar tidak terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, walaupun ada kalanya ada gejolak juga, sehingga mungkin teman-teman menemukan ketika bukaan hari Senin ada gap yang cukup jauh, ada lompatan yang luar biasa. Itu membuktikan bahwa pasar tidak pernah tutup. Kita kembali ke materi. Sekali lagi saya mengambil GU GBP USD dengan time frame standar H1, 1 jam sekali. Bagaimana cara kita untuk mengambil analisa singkatnya? Selalu saya ingatkan bahwa untuk menentukan arah atau analisa minimal kita harus punya 3 syarat, 3 alasan bahwa posisi yang akan kita ambil betul-betul sudah diperkuat dengan alasan itu. Sebelum masuk di alasan itu, terlebih dahulu marilah kita lakukan analisa singkat dulu. Seperti apa menganalisa dengan singkat itu?
Yang pertama selalu dimulai dengan D1. Jangan lupa teman-teman lihat D1. Perhatikan D1 time frame daily ya. Perhatikan di beberapa hari terakhir. Perhatikan candle di beberapa hari terakhir yang terbentuk seperti apa, perhatikan di sana. Oke, kalau saya lihat begini ya. Di beberapa hari terakhir itu didominasi oleh pemain buyer. Coba perhatikan mulai dari sini, ini mulai merangkak naik. Kemudian naik terus walaupun ada penolakan tetapi masih didominasi oleh warna hijau. Artinya buyer masih mendominasi di sana. Ya, di daily kita juga harus lihat titik support dan resistennya. Ya, ternyata ada area resisten yang terdekat. Yang mana? Ini adalah area resisten yang terdekat. Ini menunjukkan area-area ini market itu selalu kembali. Ya, dari sini kembali sampai di ujungnya juga kembali naik. Nah, ternyata sampai di sini tidak kembali. Ini terjadi breakout. Ya, karena itu dia naik, lanjut. Nah, ketika sudah breakout, sudah lanjut, tentu ada titik resisten yang berikutnya, yang terdekat berikutnya, yang kira-kira masuk akal di satu hari itu. Artinya di time frame D1 itu. Nah, kalau kita rujuk yang sebelah kiri, ini tentu yang ada rejeksinya di atas, paling atas ini. Kenapa? Karena banyak penolakan di sana. Kalau di sini tidak ada. Maka kita lihat di sini. Nah, ini area sini kembali, ini kembali, ini kembali. Ini adalah area resisten berikutnya. Masalahnya apakah ini mampu nanti menyentuh di sana? Kalau kita lihat dari ring harian, artinya dari volume satu hari, pergerakan satu hari, ya bukan volume saja, tapi kekuatan pergerakan satu hari atau ringnya, ini sangat tidak mungkin tiba-tiba sampai di atas ini, kecuali ada fundamental yang luar biasa. Tanpa ada berita yang besar, kecil kemungkinan untuk bergerak sangat panjang seperti ini. Maka kita bisa turunkan lagi yang lebih reasonable, yang lebih masuk akal. Nah, kalau di sini di ujung ini masih bisa masuk akal. Kalaupun misalkan dia bergerak, kita lihat adakah kira-kira candle yang panjang sampai di sini di beberapa hari terakhir. Kita lihat satu minggu terakhir, ada enggak? Kalau tidak ada, tidak usah terlalu muluk-muluk, maka turunkan. Berarti menjadi inilah yang menjadi titik resisten terdekat. Ya, kita ambil yang masuk akal. Ketika ini bergerak naik, masih masuk akal karena candlenya terbesarnya ini lebih sedikit masuk akal, masih masuk akal. Tetapi kalau sudah terlalu jauh, kemungkinan itu kecil sekali. Apalagi yang kemarin sudah ada warna merah ini. Karena itu kita bisa lihat di sini, ya kita bisa lihat rejeksi yang terdekat aja dulu untuk dijadikan titik resisten yang paling dekat. Kita lihat, coba saya perbesar. Saya coba perbesar. Nah, ini ketika sudah mulai naik, perhatikan makin lama makin ke atas. Ya, candle yang terbentuk kita harus pertimbangkan. Yang pertama, trennya memang luar biasa naik. Walaupun banyak penolakan,
artinya seller sudah mulai muncul di sana, tetapi tetap didominasi oleh warna hijau, artinya memang buyer menguasai. Ya, ketika sudah mulai naik ke atas, mulai di ujung, sudah mencapai titik ujungnya, dilihat. Ya, ternyata di akhir warna hijau ada penolakan yang kuat sekali. Bahkan panjang penolakannya jauh lebih besar daripada titik volume yang terbentuk. Ya, volumenya segini, penolakannya lebih banyak. Ini bisa menjadi satu petunjuk bahwa kekuatan buyer sudah mulai lemah di sana. Kekuatan buy sudah mulai ditolak oleh seller yang besar. Terbukti hari kemarin, ya, terbukti hari kemarin ini yang merah ini tidak ada gerakan naik yang berarti. Ya, kalau saya lihat kan lebih besar. Yang kemarin tidak ada kekuatan buy lebih besar di sana. Hanya sedikit, habis itu ditolak oleh seller yang kuat. Kemudian berakhir dengan dominan warna merah dengan penolakan buy yang kecil. Artinya apa? Artinya inilah sinyal akan berbalik. Marketnya sinyal akan reversal. Walaupun sinyal ini belum terlalu kuat, kita masih membutuhkan satu konfirmasi lagi. Tetapi ini bisa kita jadikan rujukan bahwa seller sudah mulai kuat di sana. Bisa saja kita ngambil peluang di sana, ya, karena peluang itu minimal 3 syarat kita bisa ambil posisi, ya, versi Wijaya Trading. Ya, tidak ada kata mutlak, tidak ada kata harus, karena yang ada punya prinsip sendiri-sendiri. Di Wijaya Trading punya prinsip sendiri-sendiri. Minimal sebelum kita ambil posisi, pastikan punya 3 syarat untuk memperkuat posisi kita. Maka ketika kita mau ambil posisi, contoh, kalau saya ambil contoh, yang pertama kita tadi tentukan adalah titik resisten. Ini resisten ini. Kemudian yang kemarin juga ini mulai turun. Ini ada pola candle, ya, pola candle inverted hammer. Ya, sehingga ini juga bisa memperkuat apa? Memperkuat sinyal reversal. Kalaupun kita baca secara logika, penolakan ini kuat sekali. Nah, penolakan kuat, ada rejeksi di sana. Kemudian diperkuat oleh seller yang cukup panjang dan tidak ada perlawanan, maka kemungkinan besar hari ini atau di candle yang ini akan didominasi oleh warna merah atau sell. Ya, di pagi tadi sebenarnya kita bisa ambil posisi ketika ganti candle, kita bisa ambil posisi sesuai dengan kriteria tadi. Kalau sudah terpenuhi 3 itu bisa ambil posisi. Ya. Tetapi karena kita ngambil di satu berarti skupnya jangka panjang. Ya, karena masih bergerak saat ini. Kalau kita bisa menggunakan dengan cepat, artinya kita trading dengan jangka pendek, maka D1 ini sebagai gambaran umum untuk menentukan arah. Jadi D1-nya ketemu, oh arahnya mau turun. Karena ada
resisten kembali, kemudian ada inverted hammer, kemudian ada sinyal konfirmasi seller tanpa adanya perlawanan yang berarti, maka di awal candle kita bisa tentukan entry di sana, ambil posisi sell. Ya, dengan target, karena kalau daily berarti harus jangka panjang. Atau teman-teman bisa tentukan sendiri. Ketika sudah profit tidak perlu menunggu jangka panjang. Yang terpenting ketika kita membaca di time frame daily, kita ketemu arah pemikiran kita bahwa market ini akan cenderung turun. Kemudian kalau kita bermain jangka pendek, tentu kita mengambil peluang juga di H1. Ya, karena kita menggunakan jangka pendek, maka kita bisa menggunakan peluang H1. Yang pasti arah marketnya kita sudah ketemu mau turun. Maka ketika kita mau ngambil posisi, harus dibaca lagi dengan 3 syarat lagi di H1. Ya, 3 syarat apa yang kita tentukan itu? Ya, minimal punya 3 syarat untuk memperkuat keyakinan posisi kita ketika mau entry atau open posisi. Ya, kalau seperti ini, apa yang bisa kita jadikan rujukan? Apa yang bisa memperkuat posisi kita? Tidak bisa kalau sekarang ini, kalau menggunakan H1. Kenapa kok tidak bisa? Karena marketnya belum bergerak terlalu panjang, artinya masih kecil. Market kecil ini sangat berbahaya ketika pasarnya belum ramai. Kemudian sinyalnya belum ketemu. Kita menggunakan sinyal apa? Ya, 3 red cross misalnya. Ya bisa saja. Cuma kalau di awal itu sangat berbahaya. Saya tidak rekomendasikan ketika market masih sepi. Karena nanti bisa keseret ketika nanti pasar mulai ramai. Kecuali dengan scalping, ambil kecil-kecil, ambil 20, 15 pip. Ya bisa saja. Misalkan kita menggunakan penguatan dari 3 red cross, tetapi sinyal itu hanya satu, tidak ada yang memperkuat. Beda kalau kita menggunakan D1 tadi. D1 tadi kita bisa menggunakan 3 alasan. Yang pertama, ini adalah area resisten yang kemarin saya tidak mampu, artinya tidak ada kekuatan naik. Yang kedua, ini adalah inverted hammer, di mana inverted hammer itu adalah salah satu pola candle yang mengindikasikan market akan reversal. Berikutnya yang ketiga adalah Marubozu atau red candle sendiri yang menunjukkan akan ada penerusan. Maka dari 3 syarat itu kita bisa ambil posisi di sana, di sini di candle yang awal buka ini bisa ambil posisi sell di sana. Ya, tentu harus dengan manajemen risiko juga. Bagaimana caranya mengatur manajemen risikonya? Ya, sering kita bahas manajemen risiko, bisa dengan logika, bisa dengan perhitungan. Yang terpenting manajemen risiko itu kita punya pedoman untuk membatasi kerugian, itu saja intinya. Kalau keuntungan terserah, karena pada prinsipnya manajemen risiko itu adalah untuk membatasi kerugian supaya tidak berlarut-larut dan akhirnya terjadi MC. Sehingga kita bisa tentukan terburuk pun di sini, di ujung resisten di sana. Kalau kita hitung misalkan kita ambil posisi di awal sekitar 2185 atau 218 pips. Kalau di
5 digit. Itu adalah kondisi terburuk ya ketika marketnya berbalik. Tetapi jangan sampai terlalu jauh kita mengambil resiko. Katakanlah kita bisa tentukan di area sini boleh. Jadi di atasnya titik bukaan yang lebih naik, dikasih naik, jangan terlalu dekat. Ya karena kalau sudah merahnya habis berganti warna hijau dan mulai tebel, dilihat jamnya juga. Kalau jamnya masih pagi masih berpeluang untuk kembali lagi. Tetapi jamnya kalau sudah jam mulai market rame, kalau di awal sudah pernah turun panjang bahkan kemudian selanjutnya dia kembali lagi atau ditolak oleh buyer kemudian berubah menjadi kekuatan buy yang tebal, maka di situ harus segera ambil langkah, apakah di cut loss atau di switch. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan, tergantung teman-teman terbiasa seperti apa. Ya, kita bisa tentukan juga di sini di atasnya titik buka ini mungkin 200 poin misal atau 300, bisa saja terserah. Ya, karena pembatasan itu nanti juga tergantung pada masing-masing trader, tergantung sejauh mana kita kuat hati melepaskan kerugian atau membatasi kerugian kita. Ada yang sampai 1000 pips, ada yang sampai 2000, ya tergantung juga nanti kekuatan dana. Tetapi karena punya satu keyakinan dengan 3 syarat minimal untuk ambil posisi tadi, saya yakin banyak profitnya daripada ruginya karena melihat dari histori yang ada. Dan ini sudah sering kita buktikan, sering kita praktekkan bersama teman-teman ketika live trading dan trading bersama di Basecamp maupun secara online, dan itu banyak sudah yang profit bersama-sama. Ya seperti itu. Kalau misalkan ada perubahan dari candle yang sedang terjadi atau sedang running ini, tentu harus segera berpikir ulang, harus segera evaluasi lagi. Ya, kalau betul-betul sudah tidak mampu melanjutkan dan berbalik, ya cepat-cepat ambil tindakan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi kalau melihat seperti ini, saya yakin akan banyak selnya. Sampai di mana? Ya tentu kita ukur. Kalau yang kemarin kita sudah lihat volumenya segitu, 1400, 1500-an, maka bisa saja hari ini juga 1500-an, bahkan bisa lebih karena hari Jumat. Nah, tetapi jangan muluk-muluk dulu, kita bisa ambil area sini dulu untuk batas dulu, batas supportnya. Ya ini dulu. Kalau ini nanti tembus atau masih kuat, maka dia akan lanjut lagi. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa membaca pergerakan demi pergerakan, apakah nanti akan lanjut atau kembali. Minimal kita punya gambaran, minimal kita punya rabaan. Ya seperti itu. Kemudian nanti ketika betul-betul ini mau bergerak turun ke bawah, nah kita perhatikan di H1 lagi nanti. Adakah sinyal lagi di sana? Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan news, ya, karena selalu berpengaruh kalau ada berita, apalagi dampaknya besar. Kita lihat hari ini Jumat 12 Juni 2020 jam 13 ada berita besar atau berita berdampak besar di GBP, ya, yang berdampak besar pada mata uang pound sterling. Ya tentu ini adalah satu jalan dengan yang
kita bahas tadi GU, GBP USD. Kemudian jam 9 malam juga ada berita, tetapi kita ambil yang terdekat dulu karena ada unsur pound sterlingnya, maka kita lihat di sini. Dampaknya besar. Kita lihat previousnya min 5,8%, forecastnya min 18,6%. Dari min 8 ke min 18 ini kalau kita bandingkan naik apa turun? Ya, dari min 5,8 menjadi min 18,6 ini naik apa turun? Karena ini ada angka negatif, berarti kalau makin banyak angka negatifnya tentu akan makin naik. Akan semakin naik, berarti ada kenaikan, bukan penurunan. Maaf. Kalau ini makin kecil angka minusnya, maka dia akan naik. Tetapi ketika minusnya makin banyak, berarti dia menurun. Ya, beda dengan angka yang tanpa positif, tanpa negatif. Kalau ini tidak ada angkanya minusnya, dari 5 ke 18 tentu akan naik atau bertambah besar. Karena ini ada minusnya, jadi min 5 menjadi min 18 ini menjadi lebih kecil, lebih jauh lagi kecilnya. Artinya kalau lebih kecil apa? Kita lihat detailnya di sana, usual effect-nya seperti apa. Ternyata actual greater than forecast is good for currency. Artinya ketika aktualnya nanti lebih besar daripada analisa, maka akan memperkuat mata uang itu. Berarti intinya lebih besar, aktual lebih besar. Ya, tentu aktualnya akan muncul di jam 13 nanti. Aktualnya muncul jam 13 nanti. Jika aktualnya nanti lebih besar dari forecastnya, maka akan kuat di sana. Karena ini belum muncul, karena jamnya belum memenuhi, maka kita bisa analisakan awal dulu dari previous dan forecast, data lama dengan analisa. Sekali lagi, data lamanya min 5,8% menjadi dianalisakan min 18,6%. Ini akan terjadi kemunduran atau pelemahan terhadap mata uang pound sterling. Apa yang terjadi ketika mata uang pound sterling melemah? Tentu pasangannya akan menguat. Ya, dalam satu mata uang selalu ada dua arah yang berbeda. Kalau satu menguat, satunya melemah. Ya, kita lihat. Ya, karena berpotensi ini melemah pound sterlingnya, maka pasangannya juga akan menguat. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan pasangan GU, GBP USD, pound sterling melemah karena pound sterling posisi berada di depan, maka pound sterling akan turun atau sell. Ya. Apalagi di awal sudah dimulai dengan sell. Dari kemarin sudah dimulai dari sell atau turun. Kemudian hari ini juga sudah diawali dengan sell, artinya sinkron dengan berita yang akan dirilis nanti. Walaupun beritanya belum muncul, minimal ada gambaran awal dulu. Ya. Karena analisa ini juga terkadang betul, terkadang enggak. Ya. Kita juga sambil bandingkan dengan candlestick-nya sana. Ya. Kita bandingkan dengan pergerakan candle yang dicerminkan pada hari ini. Ya. Seperti apa hari ini, tentu cerminannya akan muncul dalam bentuk candlestick. Ya, sampai sekarang, sampai jam sekarang masih didominasi oleh warna merah. Karena itu kemungkinan besar akan sesuai dengan beritanya juga nanti. Jadi pound sterling akan melemah. Ya, posisi atau potensi masih akan sell pada hari ini nanti. Ya, kecuali nanti ada berita malam lagi jam 21. Ada berita yang cukup high impact juga,
berpengaruh terhadap US dollar. Karena kita berpasangan dengan US dollar juga, tentu nanti akan pengaruh juga. Ya, tapi sementara kita menggunakan news yang jam 13 nanti, potensinya masih mau turun atau memperlemah pound sterling. Ya, ini tetap diperhatikan, jangan diabaikan karena ini sangat berpengaruh juga nanti di candle-candle selanjutnya. Ya. Seperti itu kira-kira. Nanti kita akan coba bahas lagi ketika jelang-jelang berita dirilis jam 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan buktikan apakah nanti ini betul-betul mau turun atau sebaliknya. Kemudian nanti jam 9 malam juga kita akan coba untuk mengawal dan mereview seperti apa. Apakah nanti ada perkembangan lain atau dinamika lain dari candle-candle yang terbentuk nantinya. Karena bergantung juga dengan market yang sedang berjalan. Ya, semuanya tergantung juga dengan market di sana. Beritanya mengarahkan misalkan melemahkan pound sterling, tetapi trennya naik. Ya, bisa juga nanti cuma turun sebentar habis itu kembali lagi ke tren. Tapi saat ini trennya masih turun. Ya, beritanya juga melemahkan pound sterling, artinya betul-betul sinkron bahkan di kedepannya nanti betul-betul pound sterling mau lemah atau mau anjlok. Ya, oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut setelah jelang-jelang berita dan kita akan review lagi. Terima kasih dan sampai ketemu di news jam 13 nanti. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman yang belum berlangganan, silahkan klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kalau ada materi yang baru teman-teman ada notifikasi. Jangan lupa ketika menganggap video ini bermanfaat untuk orang lain, untuk selalu share dan berbagi. Terima kasih, selamat beraktivitas.